Saya terima nikahnya Kanza binti Irwan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya, kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang kamu menikah dengan Mas Bayu. Semoga Allah meridhoi pernikahan kalian dan bahagia selamanya. Semoga jalan yang aku pilih tidak salah. Meski aku tahu suami aku udah berjanji untuk tidak akan pernah mencintai aku. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mengabdi sebagai seorang istri. Ya Allah, aku mau Mama datang ke acara ulang tahun aku. Tolong kabulkan doaku ya Allah. Ayo, potong kuenya sayang. Itu teman-temannya udah banyak itu. Aku gak mau, aku mau tungguin Mama. Cepetan potong. Aku gak mau, aku mau tungguin Mama. Enggak. Udah berapa kali kakak bilang Mama tuh udah meninggal dan Mama nggak mungkin kesini, nggak mungkin datang ke ulang tahun kamu. Mama udah janji Mama akan datang. Mama cuma bilang perginya sebentar. Dengerin kakak, orang udah ketemuin Allah itu nggak bakal mungkin bisa balik lagi. Sekarang udah potong kuenya, teman-teman kamu udah nungguin. Ayo, ayo cepat potong kuenya, Kirana daripada kakak marah. Mama jangan. Aku tahu kalau Mama akan ke ulang tahun aku. Sudah Dani, tidak usah dipaksa. Mama. Bener kan Kak? Apa aku bilang Mama pasti pulang? Itu kan bukan Sa. Aku seneng, akhirnya Mama pulang. Kok dia pakai kebaya gitu sih? Jangan-jangan Papa nikah lagi sama dia. Bayu, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Apa memang kamu sudah menikah? Iya, benar Ibu. Kanza, ini Bu Lasti, ibuku. Dan yang di sana anak-anakku, Dani, Nadia, dan ini Kirana. Kok bisa sih papa menikah nggak bilang-bilang dulu? Ma, tadi aku nungguin Mama. Soalnya aku tahu kalau Mama akan datang ke ulang tahun aku. Aku tahu Mama nggak pernah bohong. Kan kata Mama ke rumah Allahnya nggak lama. Sebelum kita potong, kita coba lagi dulu ya. Nyanyi apa? Happy birthday to you, ya. Happy birthday. Cukup Kirana. Kamu sadar nggak sih? Dia itu bukan mama kamu. Dani, apa-apaan kamu? Hah? Dani, Dani, mau kemana kamu? Dani. Dani, buka pintunya. Nadia, buka pintunya. Keluar kalian. Kayaknya papa marah banget deh. Aku nggak peduli, biarin aja dia parah. Dani, Nadia keluar. Atau papa dobrak pintunya. Dani, Nadia keluar. Kalian berdua itu harus minta maaf sama Mama Kanza sama Kirana. Keterlaluan kalian. Ayo keluar. Aku nggak sudi minta maaf sama dia. Dia bukan mama aku dan gak akan pernah jadi pengganti mama aku. Ngerti, Pak? Dani. Nadia. Bayu, biarkan anak-anak itu tenang dulu di dalam kamarnya. Tapi Ibu, bagaimanapun juga. Bayu, kamu tahu, pernikahan itu kan bukan sepele. Kan selama ini kamu kan tidak pernah bicarakan sama anak-anak dan ibu. Tiba-tiba kamu sekarang bawa perempuan lain ke rumah ini, perempuan baru. Ibu kok sekarang malah nyalain aku? Bukannya selama ini Ibu yang menyuruh saya untuk menikah lagi, iya kan? Setiap kali ada masalah dengan diriku sendiri, dengan anak-anak, dengan rumah ini, Ibu selalu menyuruh saya untuk menikah lagi supaya ada yang bisa menjaga aku, bisa menjaga anak-anak Ibu di rumah ini. Setelah aku mengambil keputusan untuk menikah sendiri, aku pikir Ibu... Iya, memang ibu yang menyuruh kamu menikah. Tapi bukan begini caranya, Bayu.
Ini kan semua butuh proses. Saya juga tidak mau melakukan semua ini, Ibu. Karena aku itu masih sangat mencintai Sarah. Aku melakukan semua ini demi anak-anak, Bu. Nggak ada yang lain. Justru itu, kalau kamu memang mau melakukan ini untuk anak-anak, harusnya kamu kasih tahu anak-anak kamu. Bukan seperti ini, kamu bawa perempuan baru di rumah ini, nggak tahu dari mana. Kamu tidak kenal siapa keluarganya. Enggak, Bu. Aku sudah amat sangat memikirkan ini, Bu. Sekarang ibu tanya, berapa lama kamu kenal perempuan itu dan di mana kamu kenal dia? Ibu tanya saja sama Rafiq. Rafiq sangat kenal baik dengan Kanza, Bu. Menurut Rafiq, Kanza itu adalah wanita yang paling tepat untuk mengurus aku, untuk mengurus anak-anak. Karena dia seorang guru, Bu. Buktinya apa? Lihat Kirana. Kirana itu bisa langsung menerima dia, Bu. Kalau Ibu masih ragu, kenapa Ibu tidak mengajak Kanza ngobrol langsung? Dengan begitu saya yakin, Ibu akan mengenal dia yang sebenarnya. Dan aku juga yakin Ibu akan setuju dengan keputusan aku. Aku melakukan semua ini juga karena ingat pesan Ibu sendiri yang selalu bersikeras untuk segera mengganti figur Ibu. Dan itu semua ada di dirinya Kanza, Bu. Dani, Nadia, ayo keluar. Gak usah seperti ini, buka pintunya, ayo. Bayu, biar nanti ibu yang ngomong sama mereka. Nadia, Dani, buka pintunya, ini Oma sayang. Udah deh, Oma. Oma pergi dari sini. Iya, Oma pergi aja dari sini mendingan. Temuin tuh penantu Oma yang nanti-nantiin itu. Aku pun masih shock dengan keputusan Bayu yang tiba-tiba. Anak-anak ini pasti butuh waktu buat menerima semua ini. Mama jangan nangis. Kak Dani dan Kak Nadia galak sama Mama ya. Pasti karena mereka nggak tahu kalau Mama balik lagi dengan wajah yang baru. Coba waktu itu Mama cerita sama mereka kalau Mama pasti balik lagi, tapi bukan wajah yang dulu. Pasti Kak Dani dan Kak Nadia percaya. Tapi Kirana janji, Kirana akan bikin Kak Nadia dan Kak Dani percaya kalau Mama ini Mama kita yang dari dulu selalu sayang. Ya Allah, dia yakin kalau aku adalah mamanya yang datang dengan wajah baru. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Aku gak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia begitu kangen dan sayang sama mendiang ibunya. Aku gak mungkin membuatnya tambah sedih. Kirana! Kirana! Kirana dengerin, dia tuh guru aku, bukan mama kita. Dia tuh penipu, Kirana. Gak pantas jadi mama kami. Kak Dani sama Kak Nadia bohong, aku gak percaya. Mama dong, Mama. Udah deh, Oma. Oma gak usah belain dia. Oma gak tahu kan siapa dia sebenarnya, Oma. Dia yang bikin Mama lebih cepat meninggal, Oma. Dia mainin semua ini. Kak Dani bohong. Mama gak jahat. Itu Mama kita. Kirana, diam. Kamu tuh gak tahu apa-apa ya. Kamu tahu, dia nelfon Mama sampai Mama pingsan. Ngadu-ngadu yang gak bener, Kirana. Itu semua gak benar. Dulu Mama bilang kalau Mama akan kembali lagi dengan wajah yang baru. Mama pasti kembali lagi kok. Mana mungkin Mama ninggalin anak Mama yang pintar, yang cantik, sayangnya Mama ini. Mama sebentar aja ke sana perginya, ketemu sama Allah. Terus Mama balik lagi dengan penampilan yang baru. Bilang dia Mama lagi. Lepasin aku. Lepasin. Apaan sih? Turunin aku. Kasihan Mama. Dia masih sedih sekarang. Kirana, dia itu bukan mama kita. Kan kakak udah bilang berapa kali sama kamu. Dia itu guru kita namanya bukan Sa, ngerti nggak? Itu Mama kita. Aku
Kirana, dia udah ngomong apa aja sama kamu? Pasti Kirana dicuci otaknya sama Bu Kanza. Dek, denger ya. Sebelum mama meninggal, dia sempat telepon mama. Dan penyakit mama tuh lebih parah, Dek. Dan nggak lama meninggal, kan? Itu bohong, kan ini bohong. Aku nggak percaya. Percaya sama aku ya? Kirana! Kejar, sebelum... Dani! Udah, biarin aja. Sekarang kita harus mikirin caranya. Gimana Kirana itu bisa kita yakinin. Sebenarnya kamu harus bisa mengerti perasaan anak-anak karena mereka itu masih kaget dengan pernikahan kamu dengan papa mereka. Maafin saya, Bu. Saya nggak tahu kalau misalkan Bu Sarah lagi sakit. Dan saya sempat ketemu sama Bu Sarah dan saya itu lagi ngobrol. Tapi Bu, masalah ini bukan masalah hal yang sepele. Kejadian ini akan saya laporin ke polisi supaya bandar narkoba cepat ketangkep, Bu. Saya nggak mau kalau misalkan sampai ada murid lagi yang jadi korbannya. Saya mohon masalah ini menjadi rahasia kita berdua aja. Suami saya itu mengidap penyakit jantung. Kanza, apa maksud ucapan Dani tadi? Apa yang kamu bicarakan sama Sarah? Dani bilang kamu yang bikin Sarah meninggal. Gini Bu, saya memang ketemu sama Bu Sarah. Dan saya ngomongin soal Dani di sekolah. Kalau cuma membicarakan soal sekolah Dani, nggak mungkin Dani semarah itu. Pasti ada sesuatu antara wanita ini dengan Sarah. Sebenarnya ini ada masalah apa? Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan pada saya. Seandainya aku tahu, keadaannya akan menjadi... Sarah, aku kangen kamu. Seandainya kamu masih ada di sini, pasti tidak akan jadi begini. Mas Bayu? Aku sudah menepati janji aku untuk menikah lagi. Agar anak-anak tetap mendapatkan perhatian dari seorang ibu. Kamu tahu kan, Sarah? Aku tidak bisa mencintai dia. Cuma kamu, Sarah. Sampai kapanpun. Cuma kamu cinta sejatiku. Ayo Mah, masuk. Kok Mama diam aja? Kan kamar Mama dan Papa. Kok Mama lupa sih? Allah memang baik. Allah udah balikin Mama lagi dengan wajah yang baru. Mama lebih cantik kayak bidadari. Tapi senyum Mama masih sama. Makanya Kirana langsung tahu itu Mama. Mama masih ingat kan baju ini? Waktu itu Kirana yang milih baju ini pas Mama ulang tahun. Apa yang harus aku bilang sama Kirana? Kalau aku ini bukan ibunya. Ma, ayo pakai. Sekarang Mama ganti baju dulu ya. Pa, jagain Mama ya. Jangan sampai disakitin karena dia dan Kak Dani lagi. Mama pasti capek.
baru pulang dari rumah Allah. Maafkan Papa sayangnya. Maafkan Papa. Pak, Iya sayang. aku ke kamar dulu ya. Papa sama Mama di sini aja. Mama juga pasti mau istirahat kan? Selamat malam sayang. Selamat malam, Ma. Maaf. Bajunya. Kamu. Aku memang gak pantas di sini. Dan gak ada tempat buat aku. Semuanya milik Bu Sarah. Tapi aku sudah menyiapkan satu kamar untuk kamu. Ikut aku. Semua udah terjadi sekarang. Gak ada yang bisa aku ulangin lagi. Tugas aku sekarang menjadi ibu. Dan menjaga anak-anaknya saya. Dan mau kemana sih? Gue mau ngomong sama Papa. Kuburan Mama aja masih basah, dia nikah lagi. Jangan, ntar Papa makin marah. Bodo amat. Dan Nadia, ibu minta maaf ya, ibu nggak tahu kalau misalkan ibu kalian lagi sakit. Ibu juga minta maaf apa karena ibu nelfon ibu kalian, akhirnya ibu kalian meninggal. jangan pernah sebut nama Mama. Sekarang apa lagi, Bu? Ibu dulu udah nipu Mama 20 juta. Sekarang mau nipu Papa juga, Bu. Aku nggak sudi punya Mama kayak Ibu. Sebaiknya Ibu pergi dari rumah ini. Pergi! Cukup! Apa? Ibu pengen ngasih tau Papa? Tapi aku yakin si Papa itu nggak bakal membela Ibu. Pokoknya rumah ini haram buat Ibu. Bener, hukum dia di kamar. Ternyata kamu benar. Anak-anak kamu butuh bimbingan. Maafin saya, Bu. Kalau saya penyebab ibu meninggal. Jadi saya berhutang budi sama ibu. Dan saya pasti akan menebusnya, Bu. Walaupun saya tahu buatnya susah buat saya. Aku lupa bawa baju lagi. Apa aku telepon Mama Hasan aja kali ya untuk bawa baju ke sini? Halo? Kanza? Kanza, gimana keadaan kamu di sana? Cuma Mama Hasan yang sayang dan peduli sama aku. Aku nggak mungkin bikin dia sedih. Aku nggak akan bilang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kanza? Kanza, halo? Enggak, Om. Aku baik-baik aja. Syukurlah kalau kamu baik-baik aja di sana. Tapi Om, aku nggak bawa baju. Aku nggak punya baju ganti. Om bisa kirim ke sini nggak? Oke, nanti Om bawain baju-baju kamu ya. Om siapin dulu. Kirim alamat, share lokasi. Ya? Iya, Om. Aku harus bawa foto ini juga. Foto ini sangat berarti buat Kanza. Oh, sekarang lo itu udah jadi kacungnya si Kanza ya? Hah? Lo gilingan ya? Lo malah ngebelain dia buat kabur dari rumah ini. Sekarang lo ngomong sama gue. Lo umpetin di mana itu si Kanza? Kanza tidak akan pernah balik lagi ke sini dan Bang gak akan pernah tahu keberadaan Kanza di mana. Jangan bantu cepat. Saya akan lapor polisi. Lapor polisi. Takut. Lapor polisi. Kamu di mana? Kanza di mana? Saya tidak akan pernah kasih tahu Kanza di mana. Dan saya juga tidak akan rela Kanza menikah dengan tua seperti kamu. Oh, yang sakit mana yang sakit? Saya tidak akan pernah kasih tahu Kanza di mana. Macam bos, macam bos. Bangun.
Atau saya habisi kamu sekarang. Pak Sastro, cukup Pak, cukup Pak. Saya tahu cara yang jitu supaya Kanza mau datang ke sini Pak. Apa itu? Gue bakal nelpon Kanza dan gue telepon pakai handphone lo pas diangkat, ya kan? Halo Om, gimana? Om? Halo, Kanza, lo mau ngambil barang-barang lo kan? Lo nggak usah manja. Ibu. Lo ambil barang-barang lo sendiri di rumah. Om Hasan mana, Bu? Om Hasan lo lagi sibuk. Dia nggak sempet buat nganterin barang-barang lo. Jadi lo ambil sendiri ke rumah. Tapi Bu, tadi Om Hasan udah janji sama aku. Kanza jangan pernah datang ke sini, Kanza. Om Hasan! Kalau lo mau om lo itu baik-baik aja, cepetan lo balik ke rumah sekarang juga. Ibu! Ibu kenapa sih dimatiin teleponnya? Pasal tenang aja ya, dia pasti datang ke sini kau. Itu jadi kunci. Buka! Ya Allah, kenapa jadi begini sih? Dani sama Nadia benci banget sama aku, ya Allah. Aku harus ketemu sama Om Hasan. Tinggi banget lagi. Tapi aku harus pulang. Aku harus ketemu sama Om Hasan. Mas Bayu kabarnya dibawa kan ya? Apa aku kasih tahu dia kali ya nanti? Bismillah. Alhamdulillah. Kanza, mau kemana dia malam-malam begini? Saya nggak yakin Bayu mau memilih wanita yang mau dijadikan istrinya. Alhamdulillah, aku masih punya uang nih buat order mobil online. Jadi aku bisa ke rumah ibu. Aduh, mobilnya mana ya? Kok nggak datang-datang juga? Apa aku jalan aja kali ya? Mbak Kanza ya? Ah iya. Maaf saya terlambat, Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Masih telah melakukan kesalahan besar. Heh, mau juga lu. Ini kesalahan lu. Ini semua gara-gara lo nggak mau ngasih tahu di mana keberadaan Kanza. Tapi nggak apa-apa juga sih. Si Kanza bakal datang sendiri ke sini. Terus abis itu ya langsung deh diboyong sama Pak Sastro yang terhormat untuk menjadi permaisurinya di rumahnya lagi. Pak, tolong ya Pak, cepetan bawa mobilnya. Om, saya dalam bahaya. Siapa sih mepet terus dari tadi? Ya udah biarin aja Pak. Kita nggak tahu deh siapa. Pak, cepetan ya Pak. Apa Mas? Ini kenapa Mas? Om Hasan! Om Hasan! Om Hasan! Ibu Om Hasan mana, Bu? Akhirnya lo datang juga ya. Lo nggak perlu khawatirin Om Hasan lo. Dia baik-baik aja. Tadi dia mau nganterin barang-barang lo, tapi gue larang. Lo mesti sendiri yang ngambil. Nih. Ambil. Kanza jangan masuk. Kanza! Om Hasan! Kanza! Om! Kanza! Om Hasan! Om! Ibu! Mau kemana sih lo? Sini, gue lepasin. Ibu, sini aja. Ibu, Sebentar saya. Kanza lari! aku mau kembali. Ibu, Kanza, ngantin saya sudah datang sekarang. lepasin gak? Lepasin! Apa udah kamu lakuin sama mamaku?
banget. Dia lebih mengkhawatirkan omnya dibandingkan diri dia sendiri. Aduh, aduh. Heh, lihat. Lihat ini. Ini kan satu-satunya peninggalan dari ayah kamu, ya kan? Apa yang mau ibu lakuin? Bu, jangan bu, jangan bu. Ibu tolong bu, ibu jangan bongkar bu. Kanza, kalau kamu sayang sama Om Hasan, kamu lari dari sini. Cepetan kamu lari. Jangan, aku gak akan ninggalin om. Heh, dengar ya. Berarti lebih cepat, lebih baik kita menikah. Tinggal panggil penghulu. Panggil penghulu. Panggil. Aku gak akan pernah mau nikah sama kamu. Lepasin kayak ibu, balikan ibu. Ibu! Kanza mana? Kejar, Kanza, kejar. Kanza, dia kabur. Astaga. Aduh, aduh. Ya ampun. Yang kerok kamu tuh ya. Kacung Kanza lo benar-benar ya. Pengkhianat. Lo lebih belain Kanza dibandingin kakak lo sendiri. Ngapa lo? Berani-berani macam sama cewek. Kabur. Ya Allah, mas, terima kasih banyak ya mas. Tenang, Mbak. Udah aman sekarang. Ayo mas. Pak Sastro, saya peringatkan kepada Pak Sastro. Pak Sastro jangan pernah lagi cari Kanza atau kejar-kejar dia lagi. Karena Kanza sudah menikah dengan pria lain. Kanza menikah? Bohong kamu itu. Enggak, saya nggak bohong. Lihat sendiri kan, Kanza tadi pakai kebaya. Karena baru saja tadi siang Kanza melangsungkan pernikahan. Hasan, mana mungkin si Kanza nikah? Gue ibunya nggak tahu. Lagi plus siapa laki-lakinya emangnya? Siapa? Kanza menikah dengan duda beranak 3. Ya itu lebih baik buat Kanza daripada Kanza menikah dengan laki-laki beristri 3 yang hanya mencari keturunan anak laki-laki. Ajar kamu. Dengar ya, jangan pernah panggil saya Raden Sastrowardoyo kalau saya tidak bisa mendapatkan Kanza sampai kapan. Dan saya tidak bisa memisahkan dia dari laki-laki manapun. Faham? Faham? Coba aja Pak Sastro. Paling Pak Sastro berurusan lagi dengan polisi. Karena dengan mudah, suami Kanza melaporkan Pak Sastro kepada polisi. Polisi lagi. Lagi-lagi ke polisi. Hasan! Hasan! Hasan, gue belum selesai ngomong sama lo ya, Hasan!
dari mana kamu? Keluar dari tengah malam begini. Kamu tidak bilang sama siapa-siapa, tidak bilang sama suami kamu. Kamu tuh siapa? Katakan boy bukan menyesal istri. Rumah ini ada aturannya. Anak saya itu nikahin kamu buat ngurusin cucu-cucu saya. Tapi kalau kamu yang asuh seperti ini keluar seenak-enaknya, anak-anak saya itu bisa rusak. Aku pikir masih dikunci. Apa adanya sama Nadia udah ngebukain? Aku kangen sama Bapak. Aku kangen cerita sama Bapak. Aku kangen Bapak ada di sini, Pak. Mana kuncinya? Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan sama tuh guru. Sekarang dia udah gak bisa keluar dari pintu lagi. Biarin dia kedinginan. Astagfirullahaladzim. Ternyata kasurnya basah. Pasti ini anak-anak nih. Ya Allah, dikunci lagi dari luar. Dani! Nadia! Kenapa sih mereka tuh gak suka banget sama aku? Ya Allah, kenapa aku jadi pusing begini ya? Bayu, kenapa kamu harus sibuk ngurusin sarapan pagi buat anak-anak kamu? Istri kamu itu mana? Harusnya kan dia yang mengurus sarapan pagi buat anak-anak, bukan kamu. Buat apa itu kamu nikahin dia kalau kamu juga yang harus ngurus anak-anak kamu? Rasain tuh orang. Ngomong aja sampai ngamuk. Emangnya enak tidur di kasur basah dan pingsan gara-gara obat tidur? Ini saya habiskan ya. Bina! Kamu naik ke atas, bangunin tuh Tuan Putri. Dia harus bangun pagi, bahwa di sini bukan hotel. Dia harus ngurusin anak-anak di rumah ini. Baik, Nyonya. Tapi Bibi bereskan nasi gorengnya dulu ya, Nyonya. Cepetan! Pak, pasti Mama capek. Biarin aja tidur sampai siang. Jangan diganggu, Pak. Nanti aku aja yang bangunin. Bayu, kamu itu suami. Kamu itu kepala rumah tangga. Kamu jangan mau kalah sama dia. Nanti dia malah ngelunjak. Kamu kasih aturan sama dia bahwa di rumah ini harus ada aturannya. Dia harus bangun pagi, ngurusin anak-anak bukan kamu. Sudahlah, Bu. Ini kan cuma masalah kecil. Nggak perlu dibesar-besarkan. Ini juga aku harus buru-buru ke kantor ya. Papa duluan ya semua ya. Sekolah, yang benar. Mama, sekarang aku bangunin Mama ya. Mama. 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 Mama masih tidur ya? Mama. Loh, kok kuncinya di luar? Pantas aja Mama nggak bisa keluar. Mama, 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 bangun Ma, bangun Mama, bangun Mama, bangun Ma, jangan tinggalin aku Ma, jangan ke rumah Allah lagi, Ma, bangun Ma. Sayang. Aku tadi takut banget, aku kirain Mama akan ke rumah Allah lagi. Enggak kok sayang. Mama janji Mama gak akan ninggalin kamu. Janji Ma. Iya, Mama janji.
Mungkin karena mama lagi kecapean, makanya ketiduran di bawah. Mama harus banyak istirahat, jangan capek-capek. Aku nggak mau mama sakit lagi. Ini pasti perbuatan dua anak itu. Ma, kok tangan mama berdarah? Aku telepon Om Dokter Rafiq ya. Nggak usah sayang, jangan ditelepon ya. Mama nggak apa-apa kok. Ini cuma luka kecil aja, nanti juga sembuh. Terus kok mama tidur gak ganti baju, masih pakai baju pengantin? Gara-gara semalam ada Pak Sastro, aku sampai lupa buat ambil baju. Sekarang aku udah gak punya baju. Sayang, kamu mau kemana? Kayak ini mah. Mas Bayu kan gak senang kalau aku pakai baju dari Bu Sarah. Tapi saat ini aku gak punya baju. Terpaksa aku harus pakai baju dia dulu. Makasih ya, Mama mau ganti baju dulu. Iya. Sebenarnya siapa perempuan ini? Apa sih rencana liciknya? Hei, siapa yang izinin kamu pakai bajunya Sarah? Hah? Mama, kan ini mama. Masa mama nggak boleh pakai baju mama sendiri? Saya itu nggak percaya sama kamu dan siapapun kamu. Apapun rencanamu, saya akan membongkarnya semua. Bu, saya tidak merencanakan apapun. Saya terpaksa pakai baju ini. Karena saya nggak punya baju, tapi saya janji saya akan balikin. Setelah ini saya juga akan nganterin Kirana ke sekolahnya. Setelah itu saya akan ke sekolah untuk mengajar. Kamu itu kan sudah menikah sama Bayu. Tugas kamu tuh di rumah untuk ngurus anak-anak. Kamu tidak perlu kerja lagi. Tapi ini udah jadi tanggung jawab saya, Bu. Saya nggak bisa berhenti mendadak gitu aja. Siswa-siswa saya pasti akan mencariin saya, Bu. Jadi tolong izinin saya untuk mengajar. Saya permisi. Assalamualaikum. Ya, sayang. Semalam diam-diam dia keluar rumah saat Bayu sedang tidur. Pulang tengah malam. Pagi ini bangun terlambat. Tapi mengaku-ngaku guru sekolah. Ada yang tidak beres dengan perempuan ini. Aku harus bicara pada Bayu. Hey. Aduh Kanza, kamu kenapa sih lemes banget? Kenapa? Wait, aku bisa pinjam uang nggak sih di koperasi? Kamu nggak salah. Kan kamu masih... Iya. Tapi aku benar-benar butuh uang. Boleh kan aku pinjam sama kamu? Kamu buat apaan sih, Za? Ya adalah keperluan. Boleh kan, Wit? Yaudah deh, aku coba bantu ya. Tapi sekarang kamu ambil dulu formulir, terus kamu isi. Oke? Serius boleh? Iya. Ya ampun, Wit, thank you banget ya. Kamu emang sahabat aku yang paling baik. Iya, sama-sama. Yaudah, Gi. Ambil dulu formulirnya. Yaudah, aku ambil formulirnya dulu ya. Nanti kamu bantu proses ya? Iya deh, oke. Aku bantu ya. Iya udah. Aku mau pergi dulu. Makasih banyak. Ya. Kanza! Za. Kanza. Kirana itu mengira Kansa itu reinkarnasi dari mama kalian. Jadi semakin kalian memaksa untuk dia menjauhinya, dia akan tambah dekat. Jadi sudahlah, biarin aja dulu. Oma, nggak bisa gitu dong. Enak banget dia terus-terusan nyuci otaknya Kirana. Kamu semua tidak usah khawatir. Tenang aja, ada Oma. Nanti Oma yang menanganinya. Gimana, Bu? Saya diterima? Mama, itu siapa?
Kirana sayang, kamu kenalin dulu ini Mbak Sari. Nanti yang akan mengasuh Kirana ini. Sekarang kalau ada butuh apa-apa, kasih tahu Mbak ya. Enggak. Kirana nggak mau ada pengasuh. Kan sekarang udah ada mama. Jadi mama aja yang ngurusin aku. Iya kan Kansa? Pasti kamu sibuk kan? Tapi saya bisa kok Bu bagi waktunya. Saya bisa sebagai seorang ibu, istri, dan juga sebagai guru. Maaf ya Mbak, tapi aku sama mama aja. Ayo Mah. Dia pasti udah ngajarin Kirana untuk ngomong kayak gitu. Dasar wanita licik. Bagus, Mama udah minum obat tidurnya. Dia bakal bangun sampai nanti pagi. Isi nyimpen duitnya. Dani, kamu lagi ngapain? Aku cuma mau ambil hak aku aja. Dani! 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 Kemarin uang itu, Dani! Kalau aku nggak mau kenapa? Ibu mau lapor ke papa? Sekarang nggak usah ngalangin aku. Dani! 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 Dani mau kemana kamu? Ibu nggak perlu tahu, Bu. Karena ibu bukan mamaku. Dani, astagfirullahaladzim. Dani! Dani! Dani buka pintu! Dani buka pintunya, jangan sampai ibu laporin ke papa kamu ya! Dani! Dani! Pak! Pak! Ya Bu, ada apa? Tolong ikutin Dani, Pak! Ya Bu, ayo Bu, masuk Bu. Girls, gue on the way ke Butterfly ya. Ya Allah, Dani mau kemana sih? Pak, emang biasa ya Dani keluar malam-malam kayak gini? Memang seperti itu Bu. Bahkan suka pakai mobil Pak Bayu Bu. Berani-beraninya bukan saya ngikutin gue. Dipikir dia bisa ngejar gue. Pak, cepetan Pak. Ya. Pak, ngebut Pak. Pak, kalau ada orang ini, jangan kasih masuk ya. Tunggu. Kamu dilarang masuk. Lah, kenapa Pak? Kamu masih di bawah umur, nggak boleh masuk klub ini. Pak, teman saya di dalam, masa saya nggak boleh masuk? Kamu sebaiknya nggak usah ngebantah. Kalau saya bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Atau saya akan telepon ibu kamu. Mobil kayak lu gini nggak bakal bisa menang lawan gua. Yang ada lu yang kalah. Mana ada mobil Jepang bisa ngalahin mobil Eropa. Gua tantang lu 10 juta. Gua tantang 50 juta. Deal. Halo, Dani di mana? Hah?
Ini bukan Sa. Saya nggak tahu Bu, Dani di mana Bu? Kamu jangan bohong ya sama ibu. Dani ada di mana? Jangan sampai ibu bakal telepon orang tua kamu dan ibu bakal kasih tahu apa yang udah kamu lakuin sama Dani lakuin. Iya Bu, tunggu Bu. Iya, kita lagi di jalannya Sudarso Bu, kita mau balapan. Oh yaudah kalau gitu, makasih. Rasain lo. Gue bilang juga apa? Lu gak bakal bisa lawan gue. Woi! Turun lo! Lihat pakai mata mobil gue jadi rusak nih! Mau lo apa? Woi! Lo kalau kan terima aja sih! Gak usah nabrak-nabrak segala! Apaan sih lo? Lo udah kalah? Bayar 50 juta sekarang! Kalau gue nggak mau kenapa? Lu mau ngadu sama bokap lu? Lu mau bilang mobil lu rusak karena balapan liar, iya? Woi, lu mau apa? Lu bilang apa? Lu udah nabrak mobil bokap gue? Lu gak mau bayar uang taruhan lu, ha? Terus lu mau lu apa? Kau pergi sih, Irfan! Woi! Diem lu, cepat geledah dia. Woi! Woi, lepasin gua! Woi, gua masih bisa lawan lu ya! Lu ngelawan lu. Coba ya kalau lu berani ya. Bakal gua temuin. Sial, kenapa tuh orang ada di sini? Apain sih Bu? Masih aja ikut campur dengan urusan saya Bu. Sadar dong Bu, Ibu bukan siapa-siapa. Pulang kamu sekarang. Ayo pulang atau ibu bakal video call papa kamu. Ayo pulang sekarang. Ayo pulang. Dia emang pembawa sial. Hidup gue hancur gara-gara dia. Sekarang gak ada yang mau temenin gue lagi. Rese banget sih. Rese banget tuh orang. Kenapa lo? Tadi kan gue trek-trekan. Terus dia tiba-tiba datang tuh nenek sihir dan ngancam gue video call ke papa kalau gue gak mau pulang. Dia cerita-cerita lagi kalau lu punya masalah di kafe. Gue udah bener-bener gak tahan lagi. Sekarang kita harus mikirin caranya supaya dia cabut dari sini. Siapa sih nelfon malam-malam? Apa itu Mas Bayu? Halo? Saatnya beraksi. Kok nggak ada suaranya? Ini obat tidurnya Oma. Iseng banget sih. Malam-malam ada nelfon tapi pas diangkat nggak ada suaranya. Ini untuk Bapak. Uang ini untuk apa, Neng? Selama ini,
Bibi sama Bapak kerjanya udah bagus. Jadi itu bonus tuh kalian. Oh ya, malam ini Bibi sama Bapak boleh kok pergi. Tapi Neng, ini beneran. Ya iyalah, masa saya bohongan. Ya udah sana pergi. Ya udah tuh kalau gitu mah, kebeneran ya. Bibi udah lama banget kagak pernah ke pasar malam. Ayo. Iya. Yuk, kita borong yang banyak. Iya. Iya. Makasih ya, Non. Makasih, Non. Bagus. Pembantu udah pergi. Oma tadi minum obat tidur. Jadi baru bangun pagi. Sekarang gak ada yang bisa nolongin wanita jahat itu. Aku pusing banget ya. Apa karena kecapean kali ya? Kasihan Kirana sampai Saing loh.